Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Lihat saja pernyataan Pak Sandi hari ini begitu kan, mengakui bahwa akar rumput P3 ada yang dukung Anies Caimin begitu kan di Pilpres di 2024. Kita lihat saja mereka begitu. Artinya PDIP sekarang ini mendukung Pak Ganjar begitu kan, dianggap sebagai gerbong kosong begitu. Jadi pada kenyataannya adalah ya P3 itu ya hanya pengurus-pengurus saja yang mendukung Pak Ganjar. Tapi di bawah mereka banyak yang mendukung Anies Baswedan. Bayangkan begitu kan. Begitu sedihnya Pak Sandi hari ini ketika loncat dari Partai Gerindra begitu kan. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini demi sebuah ambisi. Tapi pada kenyataannya Pak Ganjar tidak memilih Pak Sandi begitu. Bagaimana kecewanya hari ini begitu. Dan sekarang ya mengakui bahwa P3 itu ya banyak yang kemudian akar rumput mereka mendukung Anies Baswedan di 2024 begitu. Saya hanya ketawa saja begitu kan. Inilah ya para konstituen-konstituen dari P3 yang kemudian memberanikan diri mendukung Anies Caimin di situ begitu. Jadi sebenarnya apa sih sumbangsih, apa sih ya yang dilihat oleh Pak Ganjar, kan begitu logikanya begitu kan ya. Apa sehingga itu banyak yang bertentangan dengan konstituen mereka yang ada di bawah begitu. Kalau sudah Pak Sandi mengatakan akar rumput P3 sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan Caimin, ya ini tanda-tanda bahwa kekuatan P3 ini pecah begitu kan ya sekarang ini begitu. Bahkan yang namanya juga demokrasi katanya. Ya, emang faktanya begitu, Bang. Bukan hanya P3, pemilih sudah cerdas sekarang ya. Ya, sekarang kita serba cerdas begitu. Masyarakat sudah cerdas begitu kan, tidak bisa dibohongi. Kadernya lebih cerdas dari pemimpin. Banyak ya, silakan bawa gerbongnya, tapi tidak dengan isinya. Mereka manusia ya, yang bukan barang dagangan elit partai saja. Bukan rahasia umum dari berbagai akar rumput ya, partai-partai lain pun sama. Mari sukseskan Amin dan Baswedan ya. Bahkan ada yang mengatakan Pak Sandi bawa gerbong kosong ya, modal uang untuk jadi ketum ya, karena partai butuh uang. Tapi kalau karbitan oportunis ya, inilah jadinya. Mau sama lambang Ka'bah, perilakunya jauh dari amanah katanya begitu ya. Ini ada apa begitu kan? Kok banyak orang yang kemudian begitu kan ya? Dari para publik begitu netizen di situ banyak yang mengintari bahwa P3 itu dianggap gerbong kosong begitu kan. Hanya pengurus-pengurus saja yang mendukung Pak Ganjar katanya begitu ya. Tapi ada sebagian juga rame dong begitu kan ya, mendukung Pak Ganjar juga di satu sisi. Tapi pada kenyataannya hampir kalau nggak salah begitu berapa persen yang mendukung ya Anies Baswedan di situ begitu. Ya bisa saja 60% begitu kan, ya separuh dari anggota partai di situ begitu. Jadi pada kenyataannya apa yang terjadi selama ini ternyata ya P3 bisa dianggap sebagai gerbong kosong begitu kan ya. Bisa saja nanti P3 ini tidak masuk di parlemen begitu kan. Karena begitu lemahnya hari ini partai P3 karena bertentangan dengan konstituen yang ada di bawah begitu kan ya. Apalagi sekarang itu corak dari P3 para kader-kader mereka banyak yang kemudian beralih ya, mungkin di satu sisi ya beralih kepada PKB, kepada PKS dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu. Tapi kenyataan dari sebuah realitas bahwa menunjukkan ya yang terjadi selama ini bahwa memang P3 itu gerbong kosong begitu kan. Banyak orang yang menganggap seperti itu begitu. Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen begitu. Kayak Sandi doang yang pilih Ganjar katanya ya. Kita lihat saja banyak yang mendeklarasikan Anies Baswedan dari Partai Ka'bah ini, dari P3 ini begitu kan. Artinya apa? Artinya bisa saja Pak Sandi ini membawa gerbong kosong begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa ya Sandi ya akui akar rumput P3 ya yang ada ya P3 ada yang dukung Anies Baswedan Caimin. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Nasional Partai Persatuan Pembangunan P3 Sandiaga Uno mengakui ada akar rumput partai berlambang Ka'bah itu yang mendukung Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar pada Pilpres di 2024. Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD enggan bersikap reaktif dan bahkan menilainya sebagai sesuatu yang negatif buat proses pemenangan Ganjar Mahfud. Dia menilai adalah sebuah pekerjaan rumah untuk lebih meyakinkan para calon pemilih.
pasti ada akar rumput P3 dan dukung Amin. Di semua partai juga seperti itu. Dan itu fenomena yang telah menjadi realita. Justru ya, itu PR bagi kita untuk meyakinkan bahwa saudara-saudara kita di seluruh wilayah Indonesia melihat apa P3 yang P3 perjuangkan. Saat ini begitu kan, mengatakan kata Sandi saat itu ditemui di lapangan ya Sumbersari Mayudan ya. Bahkan baginya fenomena akar rumput dukung pasangan calon dari koalisi seberang adalah sebuah hal yang wajar. Pengalaman maju Pilpres ya 2019 lalu sebagai cawapres Prabowo Subianto, menurutnya telah membuktikan bahwa 45% suara saat itu datang dari berbagai parpol katanya ya. Saya di 2019 juga sebagai seorang calon banyak ya berkampanye di seluruh titik masyarakat, dipilih Prabowo Sandi 45% pemilih, hampir setengah ya dari masyarakat kita katanya. Tapi pada hakikatnya ya sekarang itu bukan soal berbicara terkait dengan adanya dukungan 2019 begitu kan. Tapi pada kenyataan hari ini P3 itu sudah dianggap sebagai gerbong kosong begitu kan ya. Karena menganggap dari para pemilih di situ begitu kan ya, banyak dari konstituen mereka banyak yang mendukung Anies Baswedan. Apa yang mau kita butuhkan dari P3 kan begitu logikanya. Bisa saja partai P3 ini dibutuhkan tapi tidak diharapkan begitu kan ya. Oleh karenanya itu lanjut P3 akan terus menggunakan program ekonomi hijau yang menawarkan ya harga kebutuhan pokok murah, lapangan pekerjaan luas dan membawa hidup dalam keberkahan. Sebelumnya bakal calon presiden dan capres Anies Baswedan mengklaim dan pasangan Caimin Mohammed Iskandar ya mendapatkan banyak dukungan dari akar rumput P3. Pernyataan dari Anies itu meyakini begitu menyikapi kemunculan spanduk kerukunan besar yang terpasang di Jawa ya, Wates ya, kilometer begitu kan berlektur Camping Sleman di Yogyakarta. Spanduk tersebut bertuliskan hanya orang-orang beriman yang memilih pemimpin yang berakhlakul karimah. P3 Jalan Wates 100 dukung Amin ya. Spanduk itu juga memuat foto Anies Baswedan di situ. Lihat saja mereka begitu. Di akar rumput mereka di wilayah-wilayah yang lain banyak yang mendukung Amin begitu kan ya. Ini kan tidak bertentangan sekali dengan dengan pengurus P3 sendiri begitu kan. Ada apa begitu kan ya? Jangan-jangan mendukung Pak Ganjar itu bukan hasil dari konstituen mereka begitu kan. Jangan-jangan ya hanya ambisi saja begitu. Kita lihat saja di situ begitu. Bahkan bukan sesuatu yang aneh kalau ya gamping ada ekspresi spanduk. Itu karena kalau tidak ekspresi itu muncul di poster terbuka. Muncul juga di WA ya, muncul juga di sosial media. Anies berkata demikian lantaran ia mengaku selama ini dirinya memiliki kedekatan bahkan berjuang bersama banyak simpatisan P3 di level akar rumput. Ya memang banyak dukungan sudah lama yang sebetulnya begitu kan dengan teman-teman grassroots P3 kita berinteraksi dekat ya berjuang bersama katanya ya. Jadi pada kenyataannya hari ini Pak Sandi ini mulai kebingungan mereka begitu kan. Sudah mengeluarkan duit banyak begitu kan ya tapi pada hakikatnya ya di dalam tubuh P3 sendiri tidak bisa mengkoordinir bahwa ya untuk mendukung Pak Ganjar semua tidak mutlak seperti itu begitu. Dan pada kenyataannya masyarakat konstituennya seolah-olah lebih cerdas dari pengurusnya begitu kan. Karena apa? Karena dia punya pilihan masing-masing. Karena kalau kita tidak dekat dengan Anies Baswedan ya sebagai caleg misalnya begitu kan ya, tetap mempromosikan Pak Ganjar, maka kemudian yang terjadi adalah banyak orang yang tidak begitu simpati begitu kan terhadap P3 ini. Bisa saja P3 ini begitu kan ya di parlemen nanti apakah lolos atau tidak begitu kan, itu pertanyaannya begitu kan. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.